Halo para mania film, bagaimana kabar kalian? Saya berharap agar kalian selalu sehat walafiat. Jadi, kembali lagi bersama saya Kumbo di channel Kasih Semua Kisah. Oke, langsung saja. Untuk film di video kali ini, kita akan membahas sebuah film dari Marvel yang berjudul Thor: Love and Thunder. Film ini akan menceritakan tentang Thor yang akan bertarung dengan Gorr sang pembunuh dewa. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang makhluk bernama Gorr yang tinggal di sebuah planet yang sangat tandus dan tak memiliki bahan makanan untuk bertahan hidup. Di planet ini hanya ada Gorr dan anak perempuannya yang masih hidup. Namun, walaupun selalu saja diberi cobaan, Gorr selalu setia memuja Dewa Matahari, sang penunggu di planet tersebut. Namun, suatu ketika anak Gorr pun mati karena kelaparan. Dan setelah ia memakamkan anaknya, Gorr pun melihat sebuah hutan yang rimbun dan ia menemukan beberapa buah-buahan dan sungai di sana. Ternyata, tempat tersebut adalah buatan sang dewa dan Gorr sangat senang setelah bertemu dengan dewanya tersebut. Dan dia telah berhasil melalui segala rintangan yang ada di planetnya. Namun, si dewa tersebut, ia malah mengejek ke makhluk rendahan seperti Gorr. Ia juga menertawakannya. Lalu di sana juga terdapat mayat dewa lain yang berhasil dibunuh oleh si dewa yang disembah Gorr. Saat itu Gorr yang kesal pun tidak lagi percaya dengan dewa. Dan ia akan mengkhianati dewa tersebut dan sang dewa tersebut marah kepada Gorr. Lalu saat Gorr ingin dibunuh, tiba-tiba pedang milik dewa yang sudah mati tadi pun mendatangi Gorr. Pedang yang bernama Necrosword ini pun menyuruh agar Gorr membunuh seluruh dewa yang ada di muka bumi dengan menuju ke Eternity. Dan saat itu Gorr pun membunuh dewa yang telah lama ia puja dan ia bersumpah akan membunuh semua dewa. Kemudian kita pindah dulu kepada Krog yang sedang menceritakan kisah tentang perjalanan hidup Thor kepada anak-anak yang berada di sebuah planet yang penduduknya berwarna biru. Saat itu planet tersebut sedang diserang oleh sebangsa alien dan di sana terdapat juga Guardian of the Galaxy yang membantu para suku untuk mengalahkan alien tersebut. Saat itu Thor juga memutuskan untuk membasmi para suku tersebut. Lalu film berpindah kepada Jane Foster yang saat ini ternyata ia telah terkena kanker stadium 4 yang amat mematikan. Dan saat ini ia sedang sekarat setelah berbagai cara dilakukan oleh Jane untuk terlepas dari kanker tersebut. Namun hasilnya nihil. Kemudian saat itu Jane tiba-tiba mendapat kepanggilan dari buku yang berisi Mjolnir, palu milik Thor. Ken berpindah ke New Asgard yang terlihat sangat maju dari sebelumnya semenjak dipimpin oleh King Valkyrie. Banyak wisatawan yang datang ke sana untuk melihat para Asgardian dan juga melihat palu Thor yang sangat melegenda. Dan saat itu juga Jane berada di dekat Mjolnir tersebut dan terlihat Mjolnir telah memilih tuannya yang baru yaitu Jane Foster. Berpindah di tempat Thor yang selesai dengan atraksi petirnya di sana. Karena jasanya itu, ketua suku pun memberikan Thor hadiah berupa 2 ekor kambing. Dan tidak lama terdengar berita bahwa banyak para dewa yang sudah mati akibat seorang pembunuh dewa. Karena banyak yang ingin ditolong, Peter Quill pun memutuskan agar ia dan Thor berpencar guna menolong para dewa yang mungkin masih hidup. Thor dan Krog pun tiba di tempat para dewa lainnya di sana. Dewa tersebut memberitahu bahwa yang telah dibunuh banyak sekali. Pelaku ini adalah Gorr yang memiliki pedang yang bisa membunuh para dewa yaitu Necrosword, yang target selanjutnya adalah New Asgard. Dan benar saja Gorr pun melepaskan makhluk bayangannya untuk menyerang New Asgard. King Valkyrie berada di sana dan Thor pun tiba tepat waktu saat sedang asik melawan monster. Tiba-tiba ia melihat Mjolnir yang terbang ke sana kemari dan Thor berusaha mengambilnya dan ternyata kini Jane telah menjadi Thor juga, yaitu Milky Thor. Dan Thor sangat tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dan mereka pun bertarung melawan musuh makhluk bayangan kiriman Gorr sang pembunuh dewa.
Thor terdesak akibat Gore yang memiliki Necrosword dan Gore sempat melihat Stormbreaker milik Thor. Saat itu, Gore yang melihat ada 3 orang yang kuat yaitu Thor, Jane, dan Valkyrie. Dan Gore pun dengan licik menculik anak-anak yang ada di New Asgard, kemudian ia pun meninggalkan mereka. Thor akhirnya berjumpa lagi dengan Jane dan Jane menjelaskan bahwa Mjolnir telah memanggilnya dan saat itu Jane pun berubah menjadi Milky Thor. Singkat cerita, keadaan di New Asgard pun menjadi ricuh karena para orang tua yang anaknya diculik oleh Gore pun merasa panik. Thor pun kemudian berinisiatif untuk menenangkan para orang tua dan ia meyakinkan mereka bahwa anak-anaknya akan baik-baik saja. Pada saat itu, ternyata ada salah satu anak yang diculik Gore adalah anak Heimdall yang bernama Axel. Dan ia menggunakan kekuatannya untuk memanggil Thor. Thor pun menenangkan mereka semua dan ia berjanji akan mencari mereka. Dan Thor pun mengetahui bahwa anak-anak ini berada di dimensi bayangan. Thor pun menjelaskan kepada Valkyrie bahwa anak-anak berada di dimensi bayangan, di mana Warna tidak dapat masuk ke sana dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk mencari bantuan ke tempat para dewa berkumpul, yaitu di Omnipotent City. Singkat cerita, mereka pun mempersiapkan kapal untuk berangkat. Dan Thor di sana juga masih sempat mencoba kelayakannya mengangkat Mjolnir. Dan saat itu Stormbreaker terlihat merajuk. Lalu saat Jane melepaskan Mjolnir, ia terlihat masih sakit. Kemudian King Valkyrie pun datang. Dan ia menyuruh Jane untuk bersiap-siap di sana juga. Valkyrie membawa sebuah speaker agar perjalanan mereka tidak membosankan, menggunakan Stormbreaker sebagai mesin. Akhirnya mereka pun berangkat dan tiba di Omnipotent City. Sesampainya di sana, Jane mencari slogan yang cocok untuk melawan Gore nanti, dan Jane pamit untuk berkeliling tempat tersebut. Saat itu Valkyrie merasakan bahwa Thor masih menyukai Jane, dan Valkyrie pun akan mendukungnya. Di sisi lain, Axel yang sedang bercerita berpindah ke Omnipotent City. Thor dan yang lainnya pun menyamar dan di sana terdapat banyak sekali dewa-dewa dan dewa Zeus sebagai pemimpin mereka semua. Saat itu bukannya membahas tentang Gore, Zeus malah membahas hal lain yang tak begitu penting, sehingga tanpa sengaja Thor pun menyalahkannya. Zeus pun menyuruh Thor ke tengah tempat yang ada di sana, dan Thor menjelaskan bahwa ada seorang pembunuh dewa bernama Gore yang telah membunuh banyak dewa. Saat itu Zeus tidak peduli dengan Gore, ia malah membuka penyamaran Thor sebelumnya. Namun saat itu Valkyrie, Jane, dan Krog pun turun dan ia membantu Thor untuk melawan pasukan Zeus. Saat itu Zeus pun melempar senjatanya ke arah Korg sehingga ia terpecah berai. Zeus pun melempar Thunderbolt-nya kepada Thor, namun Thor dapat menangkap Thunderbolt itu dan mengembalikannya ke Zeus hingga membuat Zeus mati, dan tak disangka saat itu ternyata Korg masih hidup dan tinggal menyisakan kepalanya saja. Dan Korg pun memanggil para kambing dan mereka pun segera pergi dari tempat itu dan Valkyrie mendapatkan Thunderbolt milik Zeus. Lalu Thor pun menceritakan kepada anak-anak bahwa ia akan menuju ke tempat mereka dan ia juga telah membunuh Zeus. Di kapal, Thor pun memberikan Stormbreaker-nya minum. Dan saat itu Jane datang menemuinya. Ternyata selama ini Jane tak bisa lepas dari Thor, dan begitu juga dengan Thor. Jane menjelaskan bahwa ia kini terkena kanker, namun Thor tetap mendukung Jane dan akan selalu ada di sampingnya. Thor pun di sana bercerita kepada Valkyrie bahwa tubuhnya nanti akan tumbuh. Dan akhirnya mereka pun tiba di dimensi bayangan. Warna mereka pun menghilang dan mereka menubuk sebuah planet yang ada di sana. Sesampainya di sana ternyata anak-anak tidak ada di sana dan mereka memutuskan untuk mencari di semua ruangan.
Saat itu Jen menemukan sebuah buku yang berisi bahwa Stormbreaker ternyata adalah kunci menuju Eternity, sehingga Jen langsung membuang Stormbreaker keluar angkasa. Namun saat itu benar saja, Gorr pun datang dan dengan mudah Gorr menangkap mereka semua menggunakan bayangan. Gorr pun memaksa Thor memanggil kembali Stormbreaker-nya, namun Thor tetap menolaknya. Gorr pun menyiksa Valkyrie dengan menceritakan teman-teman Valkyrie yang mati di pertempuran akibat disuruh oleh dewa. Selain itu, ia mendatangi Jen dan Gorr mengetahui bahwa Jen sangat sekarat. Dan terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara mereka semua, dan di saat Valkyrie tengah lengah, Gorr berhasil menyerangnya dan menusuknya. Lalu Jen pun memutuskan untuk membawa Valkyrie pergi, dan Thor yang berhasil menahan Gorr pun memakai teleportasinya menggunakan Stormbreaker. Namun saat itu Gorr berhasil mendapatkan Stormbreaker milik Thor. Sesampainya di bumi, Jen terlihat semakin sekarat karena kekuatan Mjolnir, dan di rumah sakit Thor pun melarang Jen pergi mengikuti pertempuran karena kondisinya yang sedang sekarat. Dan Mjolnir pun bukannya akan menyembuhkan Jen, melainkan akan mengikis badan Jen jika ia memakainya kembali, dan perlahan ia juga akan mati. Singkat cerita, Valkyrie pun kini sudah baikan, dan ia menyuruh Thor untuk mencegah Gorr menggapai gerbang Eternity. Di gerbang tersebut berada di tengah galaksi, dan Thor pun berangkat menggunakan Thunderbolt milik Zeus. Thor pun tiba di gerbang tersebut yang berisi patung-patung makhluk kosmik yang sangat overpower, dan Gorr pun tiba di gerbang Eternity menggunakan kekuatan Stormbreaker milik Thor. Kemudian pada saat itu, patung Galactus jatuh menimpa anak-anak. Namun untungnya Thor datang tepat waktu dan mencegahnya. Lalu Gorr pun menciptakan monster bayangannya untuk mencegah Thor. Namun Thor membagi kekuatannya kepada anak-anak Asgardian, dan akhirnya pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Seketika anak-anak itu menjadi psikopat dan menjadi kuat dengan menghalang seluruh monster Gorr. Thor pun bisa fokus bertarung dengan Gorr. Di tempat lain, Jen ternyata didatangi oleh Mjolnir, dan saat Thor sedang terpojok atas pertarungannya dengan Gorr dan hampir terbunuh, untungnya datang Jen menggunakan kuda Valkyrie, dan ia membantu Thor. Lalu kedua Thor ini pun bersatu untuk membantai Gorr. Thor akan menyuruh Stormbreaker berhenti sementara Jen akan melawan Gorr. Dan pada saat itu, Stormbreaker pun akhirnya berhenti, dan Thor menyuruh Excel membuka teleportasi. Jen pun kalah dengan Gorr, dan untungnya Thor datang untuk membantunya. Jen pun melemparkan Mjolnir yang membuat pedang Necrosword menjadi hancur. Gorr pun ikutan sedih mengingat anaknya yang mati juga saat itu. Dan walaupun ia meminta anaknya kembali, hidup Gorr kini sudah sekarat dan akan mati, sehingga tak ada yang menjaga anaknya nanti. Namun saat itu Gorr yakin bahwa Thor adalah dewa yang baik, dan akhirnya dengan sedih ia meminta kepada Eternity untuk mengembalikan anak perempuannya ke dunia. Eternity pun menjelma dan mengembalikan anak Thor, anak Gorr, ke dunia, dan akhirnya ia sangat senang. Lalu saat itu Jen yang sudah menemukan ajalnya mengucapkan salam perpisahan kepada Thor, dan ia juga akan terus mencintai Thor. Dan setelah itu Jen berubah menjadi debu emas dan mati. Setelah itu Gorr pun memohon kepada Thor bahwa ia akan menjaga anaknya nanti, dan akhirnya Gorr pun mati juga. Setelah itu di New Asgard, anak-anak pun kembali kepada orang tua mereka, dan di sana mereka diajarkan cara bertarung oleh Valkyrie. Excel pun akan meneruskan ayahnya, yaitu Heimdall. Dan di sisi lain, Thor pun kini menjadi seorang ayah yang menjaga anak Gorr. Thor pun menjaga anak Gorr ini dengan sepenuh hati, dan mereka pun berpetualang membantu orang-orang yang membutuhkan di seluruh galaksi. Thor menggunakan Mjolnir dan anak Gorr menggunakan Stormbreaker, dan mereka akan membantu seluruh orang yang membutuhkan.
Dan di post kredit kedua yaitu memperlihatkan Jen yang kini masuk ke Valhalla, yaitu surganya para dewa, dan ia bertemu dengan Heimdall di sana dan film pun berakhir.